Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita rayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan dengan antusiasme, dengan semangat memuji Tuhan dan melayani. Amin. Bulan ini adalah bulan September, kita merayakan Bulan Kitab Suci Nasional BKSN. Nah, ada buku yang ditawarkan kepada kita, saya kira kita semua sudah memilikinya. Ini bukunya. Bahan pendalaman kitab suci dewasa. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Yang diterbitkan oleh Lembaga Biblika Indonesia dan Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang. Kita diajak untuk merenungkan, merefleksikan diri berdasarkan kitab suci sebagai dasar kehidupan iman dan dituntun oleh buku ini yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Semarang. Pengantarnya kira-kira demikian, saudari-saudara, kita semua mendapatkan identitas baru dengan sakramen pembaptisan. Amin. Dan sakramen pembaptisan yang dilengkapi dengan sakramen inisiasi membawa kita pada jati diri yang baru, jati diri penderek dalam Gusti, pengikut jalan Tuhan dengan hak dan kewajiban tertentu. Tidak semua orang Katolik dapat melewati proses inisiasi ini, pendewasaan ini dengan mudah. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak memahami iman Katolik sehingga hidup tidak secara Katolik. Ada yang sudah dibaptis tapi tidak berani mengaku sebagai orang Katolik di hadapan orang banyak. Ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan walaupun sudah menerima sakramen baptis, menerima Tuhan Yesus. Ada juga yang tidak peduli identitasnya sebagai orang Katolik dan menjalani kehidupan semata-mata untuk kesenangan duniawi dan sama sekali tidak berpikir tentang makna dan tujuan hidup. Ada pula yang meninggalkan gereja karena tidak memahami keyakinan Katolik dan melihat tampaknya ajaran agama lain lebih baik dan lebih masuk akal. Nah, berhadapan dengan krisis iman dan identitas disebutnya, kita dapat belajar dari pengalaman Israel dan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Pengalaman Israel, sejarah keselamatan kita yang diwarnai dengan sejarah umat Israel pernah mengalami misalnya pembuangan, di mana mereka mengalami krisis iman dan identitas itu. Simbol iman dan pusat kehidupan mereka dihancurkan, bait suci, dan mereka dibuang ke tanah asing. Tetapi kemudian Allah menunjukkan kehadirannya melalui para nabi dan mengajak mereka kembali dan menyadari diri lagi, merefleksikan diri, menemukan jati diri sebagai Israel sejati. Ingat, dalam Perjanjian Baru juga diceritakan bagaimana ketika Yesus wafat, para rasul kecewa dan para murid kecewa dan mengalami krisis iman karena Yesus yang diharapkan menjadi pemimpin mereka kalah tanpa perlawanan. Maka mereka kemudian ingin pulang menjadi nelayan, hidupnya ngelokro, malu dengan tetangga-tetangga Yahudi dan seterusnya. Baru ketika mereka mengenal Yesus yang bangkit dan naik ke surga, mereka diteguhkan lagi. Itulah perjalanan hidup iman hampir setiap pribadi. Maka kalau Anda dan saya pernah mengalami krisis iman, lumrah
rapopo. Sing penting ki yen tiba tangi meneh. Tiba meneh tangi meneh. Tiba meneh tangi meneh. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Itu pengantar. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk masuk pada minggu pertama walaupun sudah terlambat. Pertemuan pertama di antara 4 pertemuan judulnya Allah adalah kasih, yang diambil dari surat Yohanes pertama bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku terkasih, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Tentu saja ini bukan definisi, tetapi semacam pernyataan Allah itu memang penuh kasih. Banyak orang meragukan ini dengan bertanya, kenapa Allah mengasihi saya? Pasti tidak saya, tetapi orang lain yang orang baik. Saya ingin meneguhkan Anda melalui firman Tuhan. Allah adalah kasih. Dan kasih-Nya itu dicurahkan pada setiap orang. Dan setiap pribadi sangat dikasihi. Itulah kenapa diciptakan. Supaya mengalami keselamatan dan mengalami kasih Allah itu. Maka saudari-saudara, kalau Anda atau saya merasa diri tidak layak dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan Allah mengasihi Anda. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini poin pertama. Kasih Allah itu ditunjukkan lewat pendampingan, kehadiran, pertolongan Allah dalam sejarah keselamatan Israel. Umat Israel sering mengalami krisis, dan di tengah krisis kemudian mengalami Allah yang dekat, yang membantu, yang menolong, yang menyelamatkan. Dan itu berulang-ulang, dan paling nyata adalah ketika mereka mempunyai pengalaman pahit, diantaranya ketika dibuang di negeri asing karena wangkal, karena tidak mau taat pada Tuhan. Dan memuncak ketika Tuhan Allah Bapa tidak rela kalau kita yang dikasihinya itu tidak selamat dunia akhirat. Maka bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kita suci, tidak. Tetapi melulu karena Gusti welas asih, melulu karena Tuhan berbelas kasih, melulu Gusti ora mentolo, ora tego. Sehingga kemudian Bapa mengambil keputusan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itulah yang dikatakan dalam firman hari ini. Allah tidak rela sehingga mengutus putranya menjadi tebusan, menjadi bayaran, menjadi pelunasan di pegadaian setan.
karena kita telah menggadekan diri dalam dosa-dosa. Itu poin kedua yang memberi kegembiraan kita. Jadi kita ini adalah pribadi dan komunitas yang diselamatkan Tuhan. Jangan ragu soal ini. Allah sungguh top, TOP, luar biasa. Maka hayatilah hidup dengan sukacita, dengan tersenyum, dengan gembira, dengan penuh syukur. Amin. Rayakan kehidupan. Itu poin nomor 2. Nah, kemudian saudari-saudara, poin nomor 3, mengulang yang kedua, sekali lagi, keselamatan itu bukan dol tinuku, bukan jual beli karena saya baik, Allah juga baik pada kita. Karena kita mendekat, Allah mendekat pada kita. Enggak. Kalaupun kita tidak baik, dikatakan di surat Roma bab 5 ayat 6-8, Allah itu menyelamatkan kita, menebus dosa kita, rela mati untuk kita, bukan ketika kita baik, persis ketika kita berdosa. Jadi bukan jual beli, bukan ono uang, ono barang, enggak. Siapapun kita telah ditebus. Amin. Rasakan ini, alami ini, syukuri ini, hidup akan menggairahkan. Aku ki sapa to kok Gusti Allah nganti tresnani kaya ngono marang aku. Amin. Nah, kemudian kita diajak untuk merefleksikan diri, untuk kemudian selalu membawa identitas baru sebagai anak Allah. Kalau hidup kita gembira, penuh syukur, penuh iman, apa-apa puji Tuhan, haleluya, ini menjadi berkat. Kita menjadi ringan hati untuk bercerita, ringan hati untuk memuji Tuhan, ringan hati untuk menolong, ringan hati untuk membangun persaudaraan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa nanti pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Ikuti terus. Diberkatilah Anda semua bersama keluarga yang terus-menerus ingin membangun iman berdasarkan firman Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.